pesannya itu mau dibuat seperti apa. Apakah yang ditampilkan itu hanya warnanya, atau ingin menyampaikan bahwa tolong beli ini, beli barang ini di sini, atau ada promo diskon ini. Jadi pesan-pesan itu yang dirancang, pesan apa yang akan disampaikan kepada konsumen. Kemudian menentukan bauran promosi. Tadi ada 6 bauran promosi, ada penjualan tatap muka, ada penjualan secara langsung, ada juga melaksanakan event-event. Nah, kita tentukan bauran promosinya. Kita mau mempromosikannya itu melalui apa? Apakah cukup dengan penjualan tatap muka saja? Ya sudah cukup, atau ternyata membutuhkan membuat suatu acara. Ternyata dengan membuat satu acara itu, konsumen itu akan lebih banyak lagi yang datang, sehingga tertarik untuk membeli produk kita, atau tertarik untuk mengetahui lagi apa sih produknya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah memilih saluran komunikasi. Seperti apa, mau ditaruh di media massa apa, atau cukup di email, atau cukup seperti apa. Nah, itu memilih saluran komunikasi. Menyusun anggaran, mengukur efektivitas, dan mengendalikan atau memodifikasi kampanye promosi. Anggaran ini berkaitan erat dengan uang atau budget yang kita punya. Mengukur efektivitas ini, tadi ada banyak hal kan. Ada kira-kira efektif nggak kalau saya melakukan promosinya hanya tatap muka, sama dengan menjual secara langsung, atau dengan menggunakan event-event tadi, membuat suatu pertunjukan. Nah, kira-kira lebih efektif yang mana? Kalau ternyata lebih efektif yang menggunakan membuat suatu acara, berarti ya sudah, itu saja yang diambil untuk rencana promosi kita, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada akibat periklanan pada permintaan primer dan selektif. Jadi ini ada P1, P2, dan P3. P1 ini ketika perusahaan itu menjual barang di harga 60 ya. Di harga 60 ini kan price. Ini quantity atau jumlah yang diminta. Nah, ketika perusahaan itu menjual di dalam harga 60, ternyata barang yang diminta itu sejumlah 1.600. Itu adalah tahap pertama. Nah, dengan adanya promosi, di sini A sama dengan 0. A ini advertising atau promosi, iklan. Di sini dia tidak menerapkan iklan sama sekali. Jadi sehingga pada harga 60, perusahaan itu akan menjual 1.600. Nah, yang di kasus kedua ini, perusahaan itu memiliki biaya iklan sebesar 10.000. Sehingga muncul kegiatan promosi. Nah, ternyata dengan adanya kegiatan promosi, itu permintaannya itu akan berubah dari yang awalnya di harga yang sama, yaitu harga 60. Dari yang awalnya dengan tidak adanya promosi, ternyata hanya terjual 1.600. Dengan adanya promosi ini, P2, ternyata harganya dengan harga yang sama, jumlahnya itu meningkat, yaitu 2.400 dengan adanya promosi sebesar 10.000. Namun selain itu, di harga yang sama ternyata penjualannya meningkat, tetapi dengan adanya promosi pula, harga itu bisa meningkat, yaitu 80 di jumlah yang sama. Kalau yang P2 ini harganya tetap jumlahnya meningkat, harganya sama-sama 60, tapi jumlah yang dijual meningkat menjadi 2.400. Tapi kalau yang di P3 ini adalah jumlahnya itu sama, tapi harganya tinggi, sehingga produsen itu akan mendapatkan laba yang lebih tinggi dibandingkan ketika tidak menggunakan promosi. Nah, seperti itu. Ini ada tujuan periklanan. Yang pertama adalah memberikan kesadaran kepada pembeli tentang ada produk baru. Jadi, apa sih tujuan iklan? Yaitu ingin memberitahu kepada pembeli bahwa ini loh ada produk baru, ini loh produk-produk kita tuh bagus. Kemudian mendorong distribusi merek baru. Ini loh kita punya barang bagus, barang yang baru. Ayo beli, ayo kita iklankan, sehingga orang itu terbujuk dan ingin membeli barang-barang yang kita pasarkan. Kemudian menunjukkan kepada pembeli dengan suatu alasan bagi pembelian produk tersebut. Jadi kenapa sih kok pembeli harus membeli barang itu? Oh, ternyata belilah
roti kita. Soalnya roti kita itu rasanya beda dengan roti-roti yang lain. Roti kita itu lebih enak, lebih lembut, lebih beraneka rasa atau seperti apa. Jadi dengan tujuan periklanan itu akan membuat pembeli itu tertarik untuk membeli produk kita. Nah, jenis periklanan itu ada dua, ada pull demand advertising, dan yang kedua adalah push demand advertising. Yang pull demand advertising ini dia ditujukan kepada pembeli akhir agar permintaan produk tersebut meningkat. Nah, pasar sasarannya adalah konsumen akhir dan disebut juga dengan consumer advertising. Nah, beda dengan yang push demand advertising ini. Yang pull sama push. Kalau yang push ini dia lebih ditujukan kepada penyalur dan bertujuan agar penyalur itu bersedia meningkatkan permintaan produknya dan menjualkan sebanyak-banyaknya kepada konsumen. Jadi lebih ditujukan kepada penyalur-penyalur atau agen-agen lembaga distribusi tadi yang sudah dijelaskan tadi di modul 8, supaya lembaga-lembaga distribusi tadi itu tertarik untuk menjualkan sebanyak-banyaknya kepada konsumen, dan biasanya berupa barang industrial. Disebut juga dengan trade advertising. Nah, ini ada model hierarki pengaruh. Yang pertama dari tidak menyadari, kemudian ia mulai menyadari suatu produk itu, mulai mengetahui, setelah ia tahu, mulai timbul rasa menyukai. Nah, kemudian ia mulai mempunyai pilihannya karena ada banyak hal, ia mulai memilih kira-kira mana yang lebih bagus buat kita, mana yang lebih tepat untuk kita. Kemudian ada mempunyai pendirian. Saya lebih suka yang lebih sreg sama model yang ini, lebih suka sama model ini. Kemudian ia melakukan pembelian dari berbagai hal tadi yang dari awalnya ia tidak sadar, kemudian sadar, dan akhirnya akan menimbulkan proses pembelian. Nah, itu yang disebut dengan model hierarki pengaruh. Nah, ini ada model proses periklanan. Ini ada iklan barang. Iklan barang yang ini apakah dipersepsikan, jadi bagaimana sih persepsinya atau bagaimana sih tanggapan dari konsumen itu, apakah ditanggapi, apakah diperhatikan atau tidak. Kalau misalkan iya, nah produk-produknya, atribut produk mana yang relevan, apakah atribut produk tersebut relevan atau sesuai. Nah, kalau ternyata atribut produknya itu sudah relevan, kemudian masuk ke proses ini. Kira-kira ketidakpastian tentang jumlah atribut yang dirasakan. Jadi atribut-atribut mana saja yang dirasakan oleh pembeli, apakah dari jenis harganya. Atribut produk itu kan berbagai keterangan produk yang ada, yang melekat pada produk itu. Bisa harga, bisa warna, bisa rasa, bisa ukuran, bisa bentuk. Nah, kemudian ada juga jumlah atribut yang dipersepsikan. Jadi yang konsumen perhatikan itu atribut mana saja. Apakah yang paling penting menurut konsumen itu harganya, kemudian rasanya, kemudian warnanya. Berarti 3 atribut inilah yang akan lebih difokuskan lagi. Berarti harganya diturunkan. Ternyata konsumen itu lebih suka rasa roti yang coklat. Berarti roti rasa coklat ini aja yang dibanyakkan, seperti itu. Kemudian ada relevansi relatif atribut produk. Jadi relevansi relatif atribut produk itu setelah kita mengetahui bagaimana produknya, nah itu yang difokuskan lagi. Nah, ketiga hal ini akan membentuk sikap dari konsumen. Nah, kira-kira beli atau tidak konsumennya. Di sini ada hal-hal atau di luar yang mempengaruhi. Ada iklan pesaing. Iklan pesaing ini yang akan mempengaruhi proses periklanan dari periklanan yang diterima oleh konsumen. Jadi kalau misalkan kita sama-sama memasarkan produk roti, kita iklankan di media televisi ya, media elektronik televisi. Nah, sari roti dengan roti yang lain misalnya. Nah, ternyata produk sari roti ini iklannya seperti ini. Ternyata produk yang lain itu juga memberikan iklan yang lebih bagus lagi. Nah, itu akan mempengaruhi. Ada juga pengaruh orang lain. Ada belanja, ada tampilan produk, kebutuhan dan situasi pribadi dari konsumen itu. Nah, ini juga akan menimbulkan kejadian. Kejadian itu maksudnya menimbulkan apakah ia akan membeli
atau menunda. Nah, seperti itu. Jadi model proses periklanan ini sangat berkaitan erat terhadap sikap konsumen untuk membeli atau tidak membeli atau menunda suatu barang yang diiklankan. Seperti itu. Ini sekarang kita masuk ke anggaran periklanan. Jadi anggaran periklanan itu terbagi menjadi dua, ada metode Bayesian dan metode matematis. Ini saya menjelaskan tentang perhitungannya. Oh iya Mbak Juweria, silakan izin dulu, nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Ada metode Bayesian. Nah, metode Bayesian ini misalkan ini persamaan biaya total adalah, ini ada persamaan yang disediakan TC sama dengan 300.000 ditambah 60Q. Nah, Bayesian ini ingin melihat bagaimana respon dari konsumen. Jadi ada tingkat responnya. Ternyata tingkat responnya ada 20%. Nah, biasanya lebih ke program direct mail atau suatu perusahaan itu ingin melihat bagaimana respon dari konsumen atau pelanggan ketika menerima pesan yang diberikan dari produsen ke konsumen dengan tingkatan yang berbeda. Jadi di sini sebuah produsen sedang mempertimbangkan, ini halaman 38, soalnya nggak saya tulis. Jadi sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memproduksi produk baru, yaitu produk Z. Nah, produk baru itu dibuat, maka diperkirakan perusahaan akan menambah biaya tetap sebesar 300.000. Nah, ini biaya tetapnya sebesar 300.000. Dengan biaya variabel 60 per unit. Nah, ini 60 biaya variabel per unit, 60Q. Harga yang akan ditetapkan adalah 200, dan perusahaan mempunyai daftar pengiriman sebanyak 10.000 calon konsumen. Jika perusahaan memutuskan untuk tidak memproduksi produk Z, maka laba yang akan meningkat sebesar 20.000 dengan menggunakan peralatan yang ada. Jadi, perusahaan ini akan membuat suatu produk baru, yaitu produk Z, dan ia memiliki 10.000 calon konsumen, jadi masih calon. Jadi, perusahaan itu ingin mencoba bagaimana sih respon dari konsumen, 10.000 calon konsumen ini ketika saya akan membuat suatu produk. Jadinya, ia mengirimkan email, direct mail, mengirimkan pesan-pesan ke calon konsumen itu dengan tingkatan yang berbeda. Ada tingkatannya, yang pertama adalah 20%. 20% ini yang dimaksud adalah 20% dari daftar calon pembeli bersedia membeli. Ini diasumsikan bahwa dari 10.000 calon pembeli itu 20%-nya itu bersedia membeli. Sedangkan yang N2 ini, yang di kasus yang kedua adalah 30% dari 10.000 orang itu bersedia untuk membeli. Dan yang ketiga adalah 40% dari seseorang ini bersedia membeli. Jadi kira-kira kita itu perlu nggak ya membuat suatu produk baru? Kalau kita tidak membuat produk baru Z, itu produsen akan memperoleh keuntungan 20.000. Tapi kalau kita memproduksi produk Z, maka ini kita dihitung di sini. Nah, ini ada probabilitas subjektif tentang tingkat respon. Nah, probabilitasnya ini yang di sini ada 0,5, yang di N1 ini. Yang di N2 probabilitasnya 0,3, dan yang di probabilitas yang di N3 adalah 0,2. Jadi dari mana probabilitas ini didapatkan? Karena ternyata berdasarkan pengalaman dari usaha direct mail yang lampau, jadi itu merupakan pengalaman dari perusahaan, jadi sudah tersedia. Ternyata dari pengalaman yang lampau itu probabilitasnya seperti ini dengan kuantitas yang berbeda. Ini ada 2.000, 3.000, dan 4.000. Kuantitasnya itu karena 20% dari 10.000, 30% dari 10.000, dan 40% dari 10.000. Total cost-nya berasal dari mana? Total cost-nya berasal dari sini, 420.000. Ini diasumsikan bahwa yang berubah adalah Q-nya. Nah, ini kita masukkan ke sini.
Jadi 300.000 ditambah 60, Q-nya kita masukkan 2.000, hasilnya 420.000. Nah, TR-nya adalah 400.000.